yang harus dijaga. Pertama, saya akan mencoba memberikan narasi tentang kebijakan. Bahwasannya yang harus perlu disampaikan oleh teman-teman di lapangan adalah di saat Bapak Ibu ditanya manfaat dari pemutakhiran data ini apa, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan secara detail dan rinci poin yang menjadi penilaian atau poin yang menjadi manfaat dalam pemutakhiran data ini adalah yang pertama, perlu disampaikan manfaatnya kita akan melakukan identifikasi data desa. Identifikasi data desa di sini yang sudah tertuang di dalam kuesioner tahun 2023. Mengapa tahun 2023 lebih banyak di tahun 2022? Pertanyaannya itulah yang harus kita jawab. Hal poin yang menjadi perhatian kita semuanya adalah penambahan pertanyaan di tahun 2023 merupakan implementasi dari kebijakan atau yang pernah disampaikan oleh pimpinan tertinggi kita, yaitu berbicara tentang perhutanan sosial, berbicara tentang ketahanan pangan, berbicara tentang inflasi, berbicara tentang desa wisata. Ini semua yang harus kita implementasikan. Salah satu contoh adalah identifikasi tentang desa wisata. Pada posisi saat ini, kita hanya memiliki daftar lokus desa wisata yang ada di level kementerian. Maka di tahun 2023 ini, kami mencoba mengidentifikasi, berbicara tentang data identifikasi desa wisata, itu yang dibagi menjadi 3, yaitu wisata alam, wisata buatan, maupun wisata religi maupun budaya. Itulah kenapa semangatnya kita melakukan identifikasi. Dengan begitu, Bapak Ibu, tujuannya kita akan mendapatkan sumber-sumber informasi yang menjadi dasar kebijakan di level kementerian atau di level provinsi maupun kabupaten. Kita sadar, Bapak Ibu, dengan identifikasi ini, kita akan mengetahui potensi yang ada di desa atau yang ada di wilayah dampingan Bapak Ibu. Pendamping merupakan penggerak dari pemberdayaan yang harus memberikan beberapa strategis atau informasi kepada birokrasi. Makanya sebagai pendamping, tupoksinya fungsi fokus kepada mendampingi. Kalau kita sebagai pendamping mampu mendampingi desa dan menampilkan data yang valid dan identitasnya sesuai dengan kondisi di lapangan, maka identifikasi data desa ini akan menjadi suatu kebijakan yang akurat. Kita ingat dan sadar bahwasanya pimpinan kita selalu menyampaikan identifikasi masalah yang ada di desa. Tujuannya mengetahui kapasitasnya atau masalah-masalah yang terjadi di desa. Itu. Yang kedua adalah tentang penambahan template konvergensi stunting yang kami harus menyesuaikan secara regulasi Permendes 72 tahun 2020. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sudah siap, Bapak Ibu. Makanya dengan begitu implementasinya di lapangan harus kita siapkan supaya walaupun ini data masih belum terimplementasi secara nasional, kita sudah harus menyiapkan tool-tool itu. Yang ketiga adalah tentang template rumah tidak layak huni. Tujuannya apa? Tujuannya di saat pemerintah kabupaten, provinsi, atau level kementerian memiliki kebijakan tentang membangun rumah tidak layak huni, kita sudah siap data-data itu. Sehingga apa? Perlu kita sadari data ini menjadi level kebijakan yang strategis. Selanjutnya adalah tentang template rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk
kita akan mendeteksi berapa banyak rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik. Ini menjadi request dari Kementerian ISDM. Jadi setelah data ini, nanti di level kabupaten, provinsi, atau pusat akan memiliki data yang masyarakat yang belum terfasilitasi listrik, sehingga apa? Kita tinggal mendistribusikan fokus ini kepada yang membidangi tentang listrik. Selanjutnya tentang potensi. Potensi mulai dari potensi yang ada di desa, mulai dari pangan, mulai dari hortikultura atau yang lainnya. Itu tujuannya. Tujuannya adalah menjawab tentang berapa banyak desa yang mengalami defisit pangan dan berapa desa yang mengalami surplus pangan. Selanjutnya yang menjadi evaluasi adalah didistribusikan kemana pangan-pangan yang ada ini, produksi lokal yang ada di desa. Setelah itu kita mengidentifikasi tentang gudang yang miliknya pemerintah, milik rakyat, atau milik swasta. Itu menjadi identifikasi. Selanjutnya adalah kita melihat tentang pola distribusinya. Distribusi ini sudah didistribusikan ke domestik atau ke ekspor. Kita akan memiliki data-data itu. Selanjutnya adalah data-data yang menjadi fokus identifikasi di level desa. Yang mungkin selama ini Bapak Ibu masih mengetahui ternyata pemutakhiran data dan menentukan status desa. Ini masalah Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu hanya mengetahui pemutakhiran indeks desa membangun atau data desa ini hanya bisa mampu menjawab dua level ini, berarti pada saatnya posisi saat ini kita harus mencas diri, menambah kapasitas informasi yang harus lengkap, yaitu selain menentukan status perkembangan desa, Bapak Ibu ternyata sudah dapat memberikan sumbangsih untuk menjawab RPJMN capaian nasional. Kalau di level kabupaten, provinsi, itu sudah saat ini sudah tertuang di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, yaitu IKK-nya, yaitu persentase jumlah desa mandiri dan desa tertinggal. Itu menjadi penilaian untuk menjawab IKU-nya. Syukur-syukur untuk di pemerintah daerah, IKU-nya pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi, itu adalah mengentaskan desa tertinggal atau meningkatkan jumlah desa mandiri atau desa tertinggal. Itu Bapak Ibu. Terus poin penting Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahamin adalah ternyata pemutakhiran data ini bisa memberikan sumbangsi adalah rekomendasi. Rekomendasi yang ada di desa, hasil pemutakhiran Bapak Ibu, ini harus dibawa ke ranah kebijakan penganggaran. Makanya apa? Di dalam rekomendasi dibahas dulu di dalam musyawarah desa. Kalau sudah dibahas di dalam musyawarah desa, itu kita akan mengetahui masalah yang ada di desa dari hasil identifikasi desa ini, Bapak Ibu. Maka hasil identifikasi data ini, kalau datanya sudah diinput secara benar, maka rekomendasinya benar. Saya request kepada Bapak Ibu di level kabupaten, provinsi, dan pendamping desa. Pada saat melakukan verifikasi atau validasi, tolong dicek di dalam rekomendasi yang kurang memenuhi atau skornya lemah, itu lakukan klarifikasi dengan benar dan cek and recheck sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan rekomendasi yang ada di desa, yang sudah diinput melalui identifikasi desa ini, sudah benar, supaya pada saat pas melakukan koordinasi di level kabupaten,
ini tidak akan menjadi perdebatan dan pertanyaan di level kabupaten. Sehingga apa? Pada saat pas melakukan verifikasi di desa, verifikasi di level kecamatan, kabupaten, dan provinsi benar-benar dilakukan yang sesuai dengan hasilnya yang terpotret di wilayah, maka membangun kepercayaan publik, kepercayaan OPD di level kabupaten tentang membangun koordinasi di level TAPM kabupaten, maka data ini bisa diakui dengan benar keakuratannya. Supaya apa? Kalau pada saat membangun kolaborasi, koordinasi di level kabupaten, provinsi, dan pusat, ini datanya sudah benar, sesuai dengan hasil identifikasi melalui cross-check-nya di rekomendasi ini, maka data ini bisa terfasilitasi di level kabupaten. Kalau di level desa, dibahas di musyawarah desa, supaya harapannya tercantumkan untuk di APBDes. Bisa juga di level kabupaten pada saat Dinas PMD melakukan verifikasi APBDes RAPBDes tahun 2024 ke depannya. Maka harus melihat dari rekomendasi-rekomendasi. Saya sampaikan Bapak Ibu, walaupun pada posisi saat ini masih ada yang punya kesimpulan dana desa saya naik dan dana desa turun. Sesungguhnya teman-teman TPP harus bisa memberikan pemahaman pada pemerintah desa. Naik turunnya itu ada sebab musababnya. Maka harus dilakukan check and recheck data. Seperti itu Bapak Ibu. Pada poin yang harus menjadi perhatian adalah di dalam melakukan kolaborasi, kami pun di level kementerian melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan. Tanggal 10 Juli data ini harus selesai dan harus kami buatkan regulasi. Kalau tahun 2022 adanya muncul satu hasil keputusan Menteri Desa nomor 80 tentang hasil pemutakhiran data indeks desa membangun. Tujuannya apa? Sebagai dari dasar hukum ini untuk dijadikan kebijakan di level kementerian, yaitu syarat untuk mensupport perhitungan dana desa. Maka kita bergerak pada posisinya masing-masing. Posisinya masing-masing yaitu di level desa, PLD, rekomendasi dibawa kepada untuk menjawab untuk sebagai bahan musyawarah desa. Di level kabupaten, TAPM kabupaten membangun jejaring koordinasi, mendistribusikan rekomendasi yang ada di indeks desa membangun untuk kebijakan perencanaan di APBD kabupaten dan provinsi. Dengan begitu, rekomendasi ini akan terdistribusi oleh OPD-OPD yang ada di kabupaten. Melalui siapa? Melalui Bapeda. Maka di dalam pemutakhiran data ini kita melibatkan Bapeda. Dinas PMD sebagai komandan untuk mengawal sebagai pengawal di desa dan pendamping. Pendamping di level kabupaten, kecamatan, dan provinsi harus mampu membangun kolaborasinya. Keberhasilan evaluasi atau pemutakhiran data ini tujuannya adalah mengevaluasi adanya dana desa dan pendamping. Makanya di dalam Undang-Undang Desa sudah jelas tertuang, yaitu mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Melalui apa? Melalui dana desa dan melalui pendamping. Maka perkembangan status desa, kinerja desa harus menjadi lebih baik di tahun sebelumnya. Itulah sebagai evaluasi pemerintah untuk adanya dana desa dan pendamping desa. Jadi kita harus Bapak Ibu yang saya hormatin, harus mampu menjelaskan secara detail manfaat dari pemutakhiran data desa.
Untuk timeline-nya, sudah tadi saya sampaikan, selesai di tanggal 30 Juni tahun 2000. Kita memang harus bergerak secara masif, harus dibantu oleh level desa. Pengorganisasian masih tetap dan tidak berubah, masih pada posisi di level desa adalah dibantu oleh pendamping lokal desa. Di level camat, kecamatan di level oleh pendamping desa. TA Kabupaten mendampingi Dinas PMD dan Bapeda, TA Provinsi mendampingi Dinas PMD dan Bapeda. Batas akhirnya tanggal 30 Juni, data akan kami tarik dan untuk dibuatkan satu kebijakan, yaitu itu di tahun tanggal 30 Juli. Apabila data yang belum masuk sampai tanggal 10 Juli, maka dengan amat sangat terpaksa kami memakai data tahun sebelumnya. Itu. Dampaknya apa? Dampaknya akan mengalami pada saat evaluasi kinerja akan rendah. Karena di evaluasi kinerja, perkembangan status desa memiliki bobot 35%. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bagaimana tadi saya sampaikan. Bapak Ibu pastikan rekomendasi pada saat pas melakukan verifikasi data yang ada di desa, pastikan yang lemah-lemah ini memang benar-benar belum terfasilitasi oleh desa. Yang ada di desa belum ada dan belum terfasilitasi. Kalau memang benar adanya yang lemah ini, maka is okay, bisa diterima. Selain itu juga Bapak Ibu cek juga besaran dana desanya dan besaran dari dana desa, luas wilayah, jumlah penduduknya dicek, dan inputan-inputan yang lain dicek. Karena itu menjadi publish yang diketahui langsung oleh pemerintah daerah, yaitu kabupaten dan provinsi. Kita setelah dilakukan pemutakhiran, kalau pemerintah daerah memiliki capaian atau konsep percepatan kemajuan dan kemandirian desa, maka di level kabupaten yang harus dilakukan adalah menentukan desa sasaran. Desa sasaran di sini yang harus dicek adalah apakah target oleh pemerintah desa atau pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah kabupaten memiliki targetnya adalah meningkat atau capaian jumlah desa mandiri, maka yang harus dicek adalah berapa banyak desa maju yang ada di wilayah satu kabupaten. Ambil dan cek, setelah itu nanti dicek lagi indikator mana yang menjadi fokus dan bisa didongkrak atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Setelah menentukan desa sasaran, Bapak Ibu menentukan program kegiatan. Di level desa apa yang harus dilakukan, di level kabupaten apa yang dilakukan, dan provinsi apa yang dilakukan. Itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Harapannya pelaksanaan yang ada di desa tidak tumpang tindih dan pelaksanaannya akan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya, dari hasil kolaborasi di sini akan muncullah sebuah kemandirian desa. Kita ambil contoh, provinsi-provinsi yang sudah terentaskan dari desa tertinggal dan sangat tertinggal. Mereka adalah fokus terhadap perkembangan dan menetapkan desa sasaran, sinergi programnya dilakukan, pelaksanaan kegiatan dilakukan, maka kemandirian di tahun berikutnya akan terwujud. Itu Bapak Ibu strateginya. Selain itu, model peningkatan IDM itu bisa dilakukan secara pragmatis, substantif juga bisa. Pragmatis fokus pada scoringnya, dan substantifnya fokus kepada potensi dan sumber dayanya. Itu. Sehingga apa? Kegiatan desa untuk status desa. Ini poin penting yang harus disampaikan. Perlu diketahui oleh para TAPM sebagai tim leader di level kabupaten adalah dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, moda sosial, keamanan, kesejahteraan, dan permukiman. Ini sudah kita petakan. OPD mana yang menjadi
fokus dan menjadi kewenangannya. Dengan begini Bapak Ibu tinggal mengkolaborasikan untuk ke Bapeda. Sehingga di saat ditanya Bapeda, Bapak Ibu mampu menjawab bahwasanya dimensi pendidikan bisa didistribusikan ke OPD-OPD ini Bapak Ibu. Bisa juga ditambah selain ini. Atau jadi disesuaikan dengan kesesuaian OPD yang ada di kabupaten, kota maupun di provinsi Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Di dalam sistem sudah kami siapkan juga komponen IDM. Per masing-masing indikator tinggal satu klik saja Bapak Ibu sudah mengetahui mana yang masuk super prioritas, prioritas, dan terpenuhi. Kalau masih ada lokus super prioritas, Bapak bisa memfokuskan di wilayah super prioritas. Tapi kalau super prioritas sudah tidak ada, maka Bapak Ibu langsung bisa ke prioritas. Kalau di kelompok super prioritas dan prioritas ternyata sudah tidak ada di level kabupaten, maka tinggal peningkatan yang terpenuhi. Terpenuhi dalam arti di sini adalah yang sudah memenuhi standar sebenarnya. Yang memenuhi standar tinggal ditingkatkan kembali. Itu Bapak Ibu strategi bagaimana tim leader di level kabupaten membangun jejaring kolaborasi ke Bapeda. Selanjutnya adalah untuk dimensi ekonomi. Sama juga Bapak Ibu. Dimensi ekonomi sudah kami petakan sesuai dengan OPD-OPD yang keterkaitan di situ. Selanjutnya di level lingkungan. Itu juga seperti itu sama. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah kalau Bapak Ibu dibenturkan oleh pertanyaan dana desa saya naik, dana desa turun, tolong dicek. Dan tolong Bapak Ibu mampu memberikan win solusi apa yang harus dilakukan. Saya beri contoh adalah di alokasi dasar. Alokasi dasar ini sumber datanya berasal dari datanya Dukcapil. Data Dukcapil Bapak Ibu. Dari data Dukcapil di sini, pastikan di dalam kertas kerja dana desa tahun 2022 itu sudah sesuai kondisi di lapangan. Contoh, di dalam kertas kerja, desa dampingan Bapak Ibu masuk di klaster 3. Ternyata, dari hasil di lapangan, ternyata jumlahnya desa, jumlah warga Bapak Ibu itu di atas 3.000. Umpama 3.100. Yang ternyata di kertas kerja terploting di klaster 4, yang seharusnya desa Bapak Ibu masuk ke klaster 5. Sehingga desa Bapak Ibu mengalami kerugian sekitar 6 juta. Karena apa? Di kertas kerja jumlah penduduknya lebih sedikit dari kondisi jumlah penduduk yang ada di lapangan. Itu salah satunya. Maka solusinya adalah kepala desa meminta bantuan kepada Dinas Dukcapil untuk memberikan layanan rekam EKTP. Karena apa? Basis data dari alokasi dasar berdasarkan dari datanya Dukcapil, bukan data dari SDGs maupun bukan data dari IDM. Itu Bapak Ibu. Jadi perlu dipahamin bahwasanya data dari Dukcapil ini yang harus diperbarui. Rekam EKTP merupakan sumbangsih untuk plotting di alokasi dasar. Pada alokasi dasar memiliki bobot 60% plotting anggaran yang tersedia. Dibagi menjadi 7 klaster. Bagaimana kalau yang jumlah penduduknya di atas dari 10.000? Kalau jumlah penduduk Bapak Ibu adalah lebih dari 10.000, maka masuk ke klaster 7. Dan bagaimana kalau jumlah penduduk Bapak Ibu ada 100.000? Ada salah satu contoh di Kabupaten Bekasi,
jumlah penduduk yang ada di desa itu 108.000. Sehingga memiliki kerugian karena apa? Tingkat layanannya lebih besar, jumlah penduduknya lebih banyak. Disitulah yang menjadi PR. Maka dia akan terakomodir di alokasi formula, Bapak Ibu. Alokasi formula yang jumlah penduduknya 10.000 sampai dengan 100.000 pasti berbeda. Maka bisa dicek antara satu dengan yang lainnya. Alokasi dasar, alokasi formula itu, kalau alokasi dasar itu pasti sama. Kalau masuk di klaster 4, semua desa yang memiliki klaster 4 sama nominal jumlahnya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk di alokasi dasar. Jadi, saya ulangi kembali, di alokasi dasar yang bisa Bapak Ibu rekomendasikan apabila jumlah penduduk yang ada di kertas kerja tidak sama dengan realitas di lapangan, maka dilakukan rekam EKTP. Setelah dilakukan rekam EKTP, maka semoga pada saat pas pengambilan data sesuai dengan, karena tanggal 10 Juli Bapak Ibu, data ini harus disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk support perhitungan dana desa tahun 2024. Ini salah satu alokasi dasar. Selanjutnya kita akan berbicara tentang alokasi formula. Alokasi formula dibentuk oleh 4 data, yaitu jumlah penduduk, pengkalinya adalah 10%. Jumlah penduduk miskin, pengkalinya 40%. Jumlah luas wilayah, pengkalinya 10%, dan 40% adalah IKG-nya, indeks kesulitan geografis. Yang bisa Bapak Ibu intervensi adalah jumlah penduduk, angka jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah level desa. Kalau IKG, kita menyerahkan ke BPS. Datanya dari mana ini semuanya? Jumlah penduduk, jumlah penduduk berasal dari Dukcapil. Untuk jumlah penduduk miskin di tahun 2023, yaitu dana desa tahun 2023, berdasarkan data P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK. Jadi bukan dari datanya DTKS. Itu Bapak Ibu. Terus untuk yang luas wilayah berdasarkan datanya BPS. Kalau di luas wilayah Bapak Ibu ternyata lebih kecil dari kondisi di lapangan, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada BPS bahwa luas wilayah di desa Bapak Ibu tidak sama dengan luas wilayah yang ada di lapangan. Itu bisa disampaikan ke BPS kabupaten. Kalau IKG, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui indeks kesulitan geografisnya seperti apa saja, silakan Bapak Ibu mendatangi ke BPS untuk belajar caranya untuk melakukan evaluasi IKG. Itu Bapak Ibu untuk dialokasi formula. Alokasi formula di sini memang besarannya 30%, tetapi bisa dicek nilai alokasi formula itu ada yang luar biasa. Antara desa satu dengan desa yang lain itu pasti nilainya berbeda. Selanjutnya alokasi afirmasi adalah peruntukan bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang difilter jumlah penduduk miskin paling banyak. Yang paling banyak. Jadi, kalau status desa, Bapak Ibu memiliki statusnya desa tertinggal sangat tertinggal, desa tertinggal tambahannya ada 105, desa sangat tertinggal tambahannya 159, dengan filter secara nasional adalah jumlah penduduk miskin. Jadi tidak semua desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mendapatkan alokasi afirmasi. Itu. Namun yang perlu diedukasi kepada desa yang menerima alokasi afirmasi adalah Bapak Ibu harus memastikan
penerima alokasi afirmasi APBDes-nya untuk mengentaskan jumlah penduduk miskin. Jangan sampai ada kebijakan di tahun 2023 dan untuk dana desa 2024 ada sistem punishment. Jadi kita harus melakukan perbaikan. Masih banyak desa-desa yang memiliki berkinerja baik. Untuk desa yang berkinerja baik ada alokasi kinerja. Alokasi kinerja diberikan kepada seluruh kabupaten kota dengan pembaginya jumlah desa. Dalam satu kabupaten, apabila jumlah desanya kurang dari 100, maka pengkalinya 17%. Jadi kalau mau jumlah desanya 99 desa, maka dikalikan 17%, sekitar ada 17 desa. Bila jumlah desanya 101 sampai 300, maka pengkalinya 15%, dan 300 ke atas pengkalinya adalah 15%. Itu jumlah penerima alokasi kinerja. Pada alokasi kinerja, momen yang harus kita kawal adalah pemerintah daerah wajib memberikan tambahan evaluasi kinerja, indikator evaluasi kinerja. Karena kalau pemerintah daerah melakukan evaluasi kinerja, maka desa akan mendapatkan maksimal 260 juta. Apabila pemerintah daerah tidak melakukan evaluasi kinerja, maka desa hanya menerima 208 juta. Sehingga pemerintah desa akan mengalami kerugian. Seharusnya pemerintah desa ada tambahan yang menerima alokasi kinerja, ada tambahan sekitar 260 juta karena pemerintah daerah tidak melakukan evaluasi kinerja, maka yang dia terima hanya sekitar 208 juta. Di tahun 2023, yang tidak menerima alokasi dana desa sebanyak 7 desa, dengan memiliki dasar hasil temuan BPKRI tahun 2020. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ternyata hasil identifikasi kami, desa yang tidak menerima atau pemerintah kabupaten, ternyata tadi saya sampaikan, apabila pemerintah kabupaten melakukan evaluasi, desa menerima 260. Dan apabila pemerintah kabupaten tidak melakukan evaluasi, menerima 208 juta. Ternyata hasil identifikasi yang kami lakukan, sebanyak 4.078 desa yang menerima alokasi kinerja, yaitu menerima alokasi kinerja 208. Sehingga apa? Desa-desa yang menerima alokasi kinerja di wilayah ini itu mengalami kerugian yang seharusnya dia ada tambahan 52 juta. Dia hanya mendapat 208 juta. Maka untuk perbaikan di tahun 2023 saat ini, Bapak Ibu, tolong sampaikan ke pemerintah desa untuk mempersiapkan data-data di tahun 2023 untuk evaluasi di tahun 2023 saat ini. Ini Bapak Ibu. Hal-hal yang menjadi evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu pengelolaan keuangan desanya. Contohnya adalah penetapan peraturan desa. Saya kira ini ada dan sudah diimplementasikan di desa. Jadi kalau untuk persiapan tahun 2023 adalah penetapan peraturan desa mengenai APBDes tahun 2023. Tolong disiapkan, di-scan, filenya di-scan, disiapkan. Terus keberadaan peraturan desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa. 11. Itu harus Astagfirullah. ada Bapak Ibu. Sehingga di poin-poin 1, 2, sampai yang ini ke sini Bapak Ibu, ini tolong disiapkan data-datanya.
semua di-scan dan disiapkan untuk dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Supaya apa? Di saat pemerintah daerah memerlukan, yaitu Dinas PMD memerlukan data-data ini untuk memberikan evaluasi kinerja di tahun 2023. Saya sampaikan kembali, selanjutnya keberadaan peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintah desa dan perubahan tahun anggaran tahun 2023. Umpama nih, ini adalah tahun 2022. Ini evaluasi di tahun 2022 untuk dana desa 2023. Kita siapkan evaluasi dana desa tahun 2023 dan desa 2024 nih, kita menyiapkan data-data ini. Terus keberadaan dokumen rencana anggaran kas desa pada tahun 2000 anggaran tahun 2023. Jadi untuk ini. Terus alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD tidak melebihi 30%. Tolong ini menjadi acuan juga. Ya, dari belanja APBDes tahun anggaran. Jadi ini kan 2021, berarti kalau untuk yang 2020 tahun 2022. Ketersediaan infografis dan media informasi lainnya tentang APBDes tahun 2023. Tolong disiapkan ketersediaannya. Berarti fotonya difoto. Jadi difoto Bapak Ibu. Makanya di dalam Indeks Desa Membangun, kami mencoba menanyakan itu semuanya. Infografis yang ada di desa seperti apa. Terus pengelolaan dana desa terdiri dari persentase belanja BLT desa terhadap total dana desanya berapa. Kalau sekarang kan tahun 2021 berarti tahun 2022 seperti apa. Terus persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Itu total dana desa berapa. Terus persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDes. Berapa banyak? Persentase belanja untuk penanganan COVID. Kalau sekarang udah COVID udah ada, kemungkinan di poin nomor 4 ini akan terjadi perubahan lagi. Jadi minimal indikator-indikator ini sudah kita siapkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah persentase belanja untuk padat karya tunai di tahun 2023 atau tahun 2022 itu siapkan. Capaian keluaran dana desa, jumlah tenaga kerja dari aktivitas PKTD itu berapa banyak, jumlah keluarga penerima manfaat BLT berapa, terus capaian hasil pembangunan desa terdiri dari ketersediaan produk inovasi desa tahun anggaran 2022. Itu seperti apa? Terus besaran kontribusinya BUMDes terhadap APBDes. Berapa kontribusi BUMDes memberikan sumbangsi kepada APBDes? Tuh. Selanjutnya adalah status desa yang stop buang air besar. Buang air besar. Berapa? Terus jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan keberlanjutan desa tahun 2023. Poin-poin inilah yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu di level desa, dan mohon dampingan TAPM Kabupaten, TAPM Provinsi, PD, dan PLD untuk desa menyiapkan data-data ini untuk di-scan dan untuk persiapan evaluasi di tahun 2003 dalam perhitungan dana desa selanjutnya. Bobot hasil penilaian, karena dari hasil saya identifikasi, ternyata ini belum terimplementasi, yaitu desa yang memberikan evaluasi. Jadi gini, pemerintah kabupaten apabila menambahkan 1-5 indikator, maka alokasi kinerja ditambah 15%, 6-10 ditambah 20%, dan lebih dari 10 indikator maka ditambah 25%. Alokasi kinerja ditetapkan di level kementerian itu sebanyak 75%. Sisanya 25% itu memiliki peran di level kabupaten. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu di dalam Zoom meeting kali ini. Poin-poin yang harus kita pahamin dan kita edukasi kepada desa. Hasil identifikasi yang kami lakukan, fluktuasi dana desa ternyata
memberikan potret. Dana desa naik sebanyak 39.073 desa. Kenaikan di sini, kenaikan tertinggi adalah Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Semula, tahun 2023 menerima dana desa 1.922 juta menjadi 3.334 juta. Desa Nagrak, Kabupaten Bandung, semula 1.800.000 menjadi 3.025 juta. Desa Lebak Mekar, Kabupaten Cirebon, semula 1,9 miliar menjadi 3.100.000. Ada juga ternyata peningkatan dana desa di 39.000 ini, itu ada yang naik dan ada yang turun, Bapak Ibu. Ternyata naiknya ada di alokasi dasar, ada yang naik, turunnya juga di alokasi dasar juga naik. Yang naik di alokasi dasar sebanyak 1.293 dan yang turun 37.780 desa. Alokasi formula yang naik itu 32.000, yang turun 6.100-an. Alokasi afirmasi yang naik sebanyak 2.750 dan yang turun 1.000 desa. Alokasi kinerja yang naik 9.000 dan yang turun 463. Ini adalah potret jumlah desa yang naik. Saya akan membacakan jumlah potret dana desa yang turun sebanyak 35.878 desa. Yang mengalami turun drastis yaitu di Desa Bandar Mataram. Semula dana desanya 5 miliar turun menjadi 1,39 miliar. Terus dana desa Kinali di Provinsi Sumatera Barat. Semula 4,1 miliar menjadi 1,8 miliar. Desa Wahar dari 3,1 menjadi 1,3. Yang menjadi evaluasi adalah desa mandiri yang turun 38 ini, yang desa mandirinya 3.747, desa maju 8.000, desa berkembang 16.000, desa tertinggal 4.000, dan desa sangat tertinggal 3.000. Ini adalah rekapitulasi desa-desa yang mengalami penurunan dana desa, dan ternyata sama juga Bapak Ibu. Ada yang turun karena ada yang alokasi dasarnya naik dan turun, formula juga naik dan turun, alokasi afirmasi naik turun, dan kinerja juga naik turun. Jadi ini adalah poin-poin yang harus kita pahamin. Ternyata ada beberapa yang naik dan turun. Poin yang perlu kita beri pemahaman advokasi kepada desa, kalau ada pertanyaan dana desa naik, dana desa turun, kita harus mampu mengurai dari jawaban di wilayah ini, Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kebijakan dari pemanfaatan data sampai kepada kebijakan penganggaran dana desa. Itu dulu sebagai awal yang selama ini mungkin yang harus saya sampaikan. Selanjutnya ini yang harus Bapak Ibu sampaikan di pemerintah desa, pemerintah kabupaten, manfaat dari pemutahiran data ini. Hal selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada di desa di dalam pemutakhiran. Kebijakan yang saya sampaikan tadi itu menjadikan modal awal Bapak Ibu untuk mendampingi desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus masalah yang ada di desa.